Doa dijauhkan dari jalan yang kotor. Oke, kita mulai ya. Ini udah kelihatan belum? Aman. Oke. Jangan kandangnya kotor begitu. Oke, jadi kita mulai ya. Ini asistensi progres 1, 25 Oktober 2021 untuk tugas besar ekonomi teknik. Ini tugas besar terakhir yang keluar nggak? Apa ada yang belum keluar juga? Udah sih kayaknya. Ini terakhir ya? MK nggak tahu, tugas bukan. Ya, gitu. Ntar ada katanya tugas nggak juga ada sih deh. MK. Katanya nggak ada deh. Oh, nggak ada. Ya udah. Jadi kenalin lagi gue Ahmad Hafiz 1518012 sama Regen sebagai asisten kalian. Nah, kok nggak mau deh. Oke, jadi yang diasistensiin apa sih sebenarnya? Apa yang dijadiin tugas besar tuh apa? Jadi kita akan melakukan evaluasi hasil studi kelayakan finansial aja. Nah, temanya itu pendanaan suatu infrastruktur proyek. Nah, ini contohnya jalan tol atau gedung atau mall atau segala macamnya itu yang penting itu proyek infrastruktur sipil. Nah, output tugas besarnya itu ada pengumpulan data sekunder mengenai proyek-proyeknya, terus evaluasi eh bentar deh. Benar. Evaluasi biaya-biaya dan asumsi terhadap data yang diperlukan disesuaikan seolah-olah proyek dilakukan tahun 2021. Jadi kalian akan ngambil suatu proyek historis yang udah pernah dilakukan. Proyeknya harus beneran ada ya, bukan proyek rencana atau proyek yang belum jadi gitu. Ini yang bener-bener yang udah jadi, udah selesai. Itu tapi kita asumsiin nanti seolah akan dimulai tahun 2021. Terus menentukan MAR disertai dengan alasan logis, menganalisis kelayakan finansial before tax dan after tax, menentukan tarif atau pendapatan yang sesuai sehingga investasi menjadi layak, melakukan evaluasi terhadap tarif tersebut jika dibandingkan dengan tarif saat ini, memberikan kesimpulan hasil, dan memberikan solusi atau rekomendasi. Sama ini yang belum join Google Classroom, join ya. Ini kode XY4 ATMI. Terus ini rencana timeline kita, rencana timeline progresnya. Itu yang pertama progres 1, 25 Oktober sampai 31 Oktober, pengambilan data proyek dan pengambilan asumsi, bab 1 dan bab 2 laporannya. Terus progres 2-nya 1 November sampai 7 November itu penyusunan cash flow, analisis ektek, bab 3 dan bab 4. Terus progres 3-nya 8 November 2021 sampai 15 November 2021 itu evaluasi terus bab 5 bab 6. Terus terakhir progres 4 16 November sampai 22 November itu revisi laporan, persiapan sidang presentasi. Tapi biasanya sih cuma buat video doang sih. Tapi cuma nggak tahu ya kalau nanti Pak Budi minta sidang ya berarti kalian harus sidang. Tapi kalau nggak paling buat video doang. Terus tujuan dari tugas besar ini yang pertama menentukan tarif yang sesuai pada proyek sehingga investasi layak. Terus yang kedua melakukan evaluasi terhadap tarif yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku saat ini. Nah, pembatasan masalahnya itu yang pertama kajian studi kelayakannya hanya dinilai dari segi finansial aja. Jadi benar-benar kayak berdasarkan benefit cost ratio, terus net present value, analisis sensitivitas gitu-gitu. Terus analisis kelayakan yang dilakukan adalah analisis kelayakan finansial. Data yang digunakan murni dari nilai-nilai biaya proyek tanpa menggunakan estimasi biaya konseptual. Jadi yang kalian dapetin tuh harus benar-benar data proyek itu sendiri, bukan kalian melakukan estimasi biaya. Tuh. Terus ini kriteria penilaiannya. Yang pertama ada kelengkapan data, kelengkapan laporan, rasionalitas penyesuaian data, kedalaman analisis, kecakapan presentasi, sama laporannya. Nah, pengumpulan tugas besar ini itu dalam bentuk video. Soalnya ini kayak berkacamata tahun lalu ya. Dalam bentuk video pada saat masa UAS. Jadi
deadline-nya tuh sebelum UAS lah, biar kalian nggak keganggu juga kan sama tugas besar ini sama UAS-nya. Terus proyek tinjauan antar kelompok itu dipilih sendiri dan tidak boleh sama satu sama lain ya. Antar kelompok harus berbeda-beda. Satu kelompok maksimal 4 mahasiswa. Terus untuk progres satu ini, data-data proyek sekunder apa aja sih yang perlu kalian cari? Nah, kan kalian nentuin dulu nih proyek yang ingin digunakan. Pastiin kelompok 1 sampai 10 itu beda semua ya. Proyeknya nggak boleh ada yang sama, harus berbeda semua. Dan proyeknya proyek existing. Terus untuk proyek dibatasi paling tua itu tahun 2011, 10 tahun ke belakang maksimal. Yang pertama biaya investasi proyeknya berapa, kemudian biaya operasi dan pemeliharaan proyek, terus biaya lain-lain. Itu ya biaya apa aja yang ada kalian masukin aja. Terus besar tarif tuh penghasilan. Terus laju inflasinya, ini cari dari website Bank Indonesia, suku bunga juga cari dari BI Rate, juga dari bank di website Bank Indonesia juga ada, kalian cari di sana, inflasi, terus data yang dibutuhkan. Ya kalau emang kira-kira data yang dibutuhkan, kalian masukin aja. Terus selain biaya, kalian juga perlu ngejelasin ya, data proyek ini proyek apa, luasnya seberapa, terus latar belakang proyek itu terus dibuat karena apa gitu-gitulah. Pokoknya data tentang proyeknya lah. Nah, terus ini untuk suku bunga acuan yang itu kalian bisa cari BI Rate, suku bunga acuan itu untuk 10 tahun sebelumnya dari 2001, sebelumnya dari 2021 ke belakang. Sumbernya dari website Bank Indonesia. Kalian bisa langsung cari di Google BI Rate Bank Indonesia gitu. Ntar bakal ada. Terus data pada link tersebut tuh masih bulanan, jadi diubah ke per tahun. BI Rate digunakan untuk memperhitungkan kenaikan tarif dan penyesuaian ke present value. Nah ini contohnya, misalkan tiap bulan tuh beda-beda kan. BI Rate-nya sekian. Nah terus data suku bunga bulan tahun operasi didapatkan suku bunga rata-rata selama 1 tahun dengan perumusan kayak gini. BI Rate, sigma BI Rate dibagi N. Nah, dilanjutin sama temen gue. Udah kelihatan ya? Ada kan? Oke. Jadi untuk selanjutnya, kan kalian udah ada nih data BI rate-nya, rate untuk bunganya. Nah, nanti kalian cari laju inflasi untuk 10 tahun sebelumnya juga dari website Bank Indonesia. Nanti datanya juga dalam bentuk bulanan, jadi kalian perlu cari rata-rata per tahunnya. Caranya kayak perhitungan yang sebelumnya juga, itu kalian dapat per bulan, nanti cari untuk per tahun. Kemudian nanti kalian cari inflated interest-nya. Jadi inflated interest itu nilai interest yang udah mempertimbangkan nilai inflasinya. Jadi nanti dari data sebelumnya kan kalian dapat nilai suku bunga atau BI rate. Nah, itu kan sebenarnya suku bunga efektif. Jadi belum kena pengaruh inflasi. Jadi kalian harus cari nilai inflated interest-nya. Jadi ini rumusnya nih. IF atau inflated interest itu sama dengan I ditambah F ditambah I kali F. Rumusnya ini sih. Yang bawah ini sebenarnya sama aja, cuman dia kayak suku bunga atau BI rate itu sama kayak suku bunga efektif tanpa inflasi. Terus untuk selanjutnya, kan nanti kalian bakal dapat nih data-data untuk nilai rate-nya itu. Nanti di dalam data ini bakal ada, kalau ada yang kayak anomali kayak gini, contoh ini dari tahun 2010, 2011, 2012, sampai 2019. Ini rate-nya kan sekitar 4%-an. Tapi di tahun 2014 dia kayak ada anomali gitu, nilainya kayak gede banget kayak 14,5-an. Ini kalian hapus dulu aja datanya, dianggap anomali, jadi dihilangin aja. Jadi pakai data yang normal aja, biar nilainya nggak agak
nanti nilainya jadi aneh gitu. Ini bisa kalian pakai forecast nanti untuk perkiraannya. Kan ini untuk data sebelumnya kan, untuk tahun sebelumnya. Nanti kan kalian asumsiin ke tahun 2021. Jadi nanti bisa pakai forecast gitu nilainya. Jadi ini untuk pemilihan proyeknya, kalian bakal milih proyek itu sama ngumpulin data finansial itu kalian bebas. Tapi tadi udah dikasih tahu kan batasnya 2011 karena 10 tahun ke belakang. Terus nanti kalian asumsiin biaya analisisnya itu eh, dilakuin asumsi di tahun ini, tahun 2021. Nanti dari data-data mentah ini diolah dulu, terus dikelompokin jadi biaya investasi, operation and maintenance, sama pendapatan. Ini ada contoh data proyek untuk jalan tol. Ini kayak contoh untuk biaya konstruksi tahun 2004, terus dia ada eskalasi 7% per tahun. Terus nanti dia hitungin kayak subtotal 1, diasumsiin ada kontingensi, terus ada peralatan tol, biaya perencanaan, dan lain-lain. Ini kalian bisa asumsiin aja kira-kira perlu datanya apa aja yang kalian dapat gitu. Nah, nanti untuk operation and maintenance itu kan tiap tahun perlu ada maintenance nih buat jalan tolnya. Nanti kalian juga cari kayak biayanya berapa. Terus nanti ada perbaikan ini kayak dilakuinnya tiap 5 tahun sekali. Ini tergantung data yang kalian dapat sih. Terus nanti ini ada bisa tabulasi datanya per tiap tahun gini. Terus ini ada proyek lain selain proyek jalan tol, ini bisa proyek PLTU. Ini lebih repot lagi sih, kayak lebih baik data yang diperluin. Ini kayak contoh ada direct cost-nya, terus ada soft cost-nya kayak biaya tanah, dan lain-lain. Terus ini ada komponen-komponen lain kayak bahan bakar yang diperluin untuk eh, eh, kelangsungan proyek PLTU-nya. Kayak ini ada bahan bakar komponennya kayak biayanya berapa per KWH, ini lebih banyak lagi. Kayak tergantung kalian pilih proyeknya, proyek apa. Terus nanti ditabulasiin datanya jadi begini, kayak bisa kasih lihat kayak revenue-nya berapa, operation and maintenance-nya berapa dari data-data yang kalian dapat gitu. Kayak pengeluaran sama pendapatannya dijumlahin. Terus ini ada contoh data operation and maintenance-nya. Contoh ini kayak ada pendapatan usahanya di 2013 berapa. Terus nanti ada pengeluarannya berapa gitu. Kalian nanti jumlahin aja biar dapat nanti kayak untuk buat cash flow untuk selanjutnya. Ini kalian cari-cari datanya dulu aja. Kalau bisa cari data yang lengkap gitu. Jadi nanti pas pengerjaan selanjutnya itu kalian lebih gampang gitu daripada datanya nanti kayak kosong-kosong gitu kayak datanya kayak kurang apa. Terus nanti di operation and maintenance ini kalian bisa asumsiin konstan atau asumsiin dia meningkat secara aritmetik. Jadi kayak tiap tahun kalian asumsinya mau gimana, kayak operation and maintenance-nya tiap tahun sama atau enggak harganya, kayak tiap tahun contoh 500 juta atau kayak tiap tahun dia naik 20 juta gitu atau secara geometrik. Ini kalian cari dulu aja datanya terus nanti asumsiin dan hitung seperlunya. Untuk outline laporan tugas besar, jadi kalian harus bikin cover, lembar pengesahan, kata pengantar, sama kayak laporan tugas besar biasa, terus sama daftar pustaka. Jangan lupa nanti kalian datanya dapat dari mana, kalian masukin ke daftar pustaka. Oke, jadi untuk outline progress 1, kalian itu buat sampai bab 2. Jadi bab 1 pendahuluan, kalian cari latar belakang proyek, tujuan analisis, pembatasan masalah, metodologi penelitian, dibuat diagram alirnya, sama sistematika penulisan. Terus untuk bab kedua, kalian itu melakukan pengumpulan data sekunder. Jadi nanti jelasin gambaran umum proyek, terus suku bunga, laju inflasi, sama suku bunga terinflasi itu, suku bunga sama laju inflasi kan dari data yang website Bank Indonesia.
suku bunga nanti dihitung, terus biaya investasi proyek, biaya operation and maintenance, sama pendapatan sama tarif ini kalian cari untuk data proyek yang kalian pilih. Jadi kalau bisa nanti kalian di grup kalian buat note aja, jadi biar proyeknya nggak sama, kalian tulisin proyek kalian masing-masing biar gak ada yang bentrok gitu. Nanti penamaannya ini sesuai kelompok, nanti salah satu aja yang kumpulin, kayak ketua kelompok aja yang kumpulin, terus deadline-nya 31 Oktober 2021. Untuk kriteria penulisannya ini, kalian bisa baca aja nanti sendiri. Terus untuk pembagian kelompoknya ini ya, jadi 1-4 kelompok 1, terus 5-8 kelompok 2, dan seterusnya. Itu sih. Apa ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya, aku penasaran aja sih kayak ngetiknya di Google biar dapat data-data kayak gitu tuh apa sih biasanya, Kak? Kayak bisa lengkap gitu maksudnya. Seingat gue sih coba carinya proyek apa gitu. Biasanya itu udah banyak banget sih data-datanya udah lengkap. Kalau cari misalnya kalian mau cari proyek apa, proyek misalnya proyek jalan tol, terus ada banyak proyek tuh kalian spesifikin lagi, ntar harusnya sih ketemu juga sih. Oke, oke, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Tunggu sampai 130 lah ya. Berarti bab 2 tuh nyajiin datanya kayak yang di PPT tadi ya, yang ditunjukin Kak Regen tadi. Sebenarnya bebas sih, tergantung kalian nemu datanya gimana. Terus nanti ituinnya selengkap mungkin aja. Jadi nanti kan kalian sebenarnya buatin analisis finansial kan terhadap suatu proyek gitu. Jadi kalau makin lengkap ya makin bagus gitu lah. Kayak setiap proyek, pasti data-data yang tersedia di internet itu pasti beda-beda untuk tiap proyek. Jadi tergantung proyek yang kalian dapat. Tapi kalau makin lengkap itu makin bagus. Ya jadi yang tadi apa dicontohin itu cuma salah satu contoh yang udah pernah ada aja. Cuma kalau kalian buat dengan bentuk lain nggak apa-apa, asalkan tetap lengkap gitu. Supaya apa lengkap ya, memudahkan kalian nanti pas analisis ekteknya kan ke depannya tinggal pas udah punya cash flow kan tinggal nentuin pengeluaran, pemasukan segala macam jadi gampang gitu. Kak, ini mau pastiin aja, Kak. Ini buat deadline-nya itu tanggal 31, Kak. Itu akan 31 hari Minggu ya? Iya, hari Minggu jam 23.59 kok. Oke. Biar kalian kan Senin depannya nanti asistensi lagi tuh, tanggal 1 ya. Jadi pasti udah pada selesai semua, soalnya takutnya kalau ditaruh di tanggal 1 belum pada selesai. Jadi nanti malah nggak relate sama pas asistensi. Jadi makanya ditaruh di tanggal 31 supaya tanggal satunya ya udah selesai juga. Gampang kok, ini cuma nyari data doang. Berempat lagi.
Udah kali ya? Nggak ada yang nanya lagi kan? Ntar gue buatin assignment-nya di Google Classroom sama gue post PPT asistensinya. Jadi itu aja dari kami asisten. Kalau misalnya nanti ada yang bingung atau apa, bisa nanya aja nanti ke PC. Antar kita berdua ya. Oke, jadi sebelum kita menutup asistensi pada siang hari ini, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupan dilanjutkan lain waktu. Oke. Recording stopped. Ya udah Oke, Kak ya? Kak. Oke.